Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is me again, Miss Bintang, and you're now watching Reading Test Preparation. How are you today, students? Gimana nih belajarnya di rumah? Pasti masih semangat dong? As you know, kemarin kita sudah membahas tentang tipe soal tes reading yang main idea. Masih ingat kan seperti apa soal main idea? Kalau lupa, kamu bisa klik lagi video yang kemarin. Kali ini, Miss Bintang akan membahas 5 tipe soal tes reading selain main idea. Langsung aja yuk simak penjelasannya berikut ini. Tipe soal yang pertama adalah soal factual information. Soal ini menanyakan fakta, detail, definisi, atau informasi lain yang disajikan oleh penulis di suatu teks. Tipe soal ini biasanya ditanyakan dengan kalimat according to the paragraph, which of the following is true of X? Dan lain sebagainya. Jangan khawatir ya, karena jawaban pasti sudah ada di teksnya. Tinggal gimana kitanya aja yang harus teliti membaca. Cara menjawab tipe soal ini adalah pilih keyword atau kata kunci pada soal. Kemudian baca cepat teksnya untuk mencari kata kunci yang tadi. Jika sudah ketemu, baca kalimat yang mengandung kata kunci, kemudian eliminasi jawaban yang salah dan pilih jawaban yang terbaik. Tipe soal yang kedua yaitu soal negative factual information. Tipe soal ini kebalikannya tipe soal yang tadi ya. Kalau yang tadi kita mencari jawaban yang benar. Nah, untuk tipe soal yang ini kita harus mencari jawaban yang salah alias jawaban yang tidak ada di teks. Tipe soal negative factual information ini biasanya dinyatakan dengan kalimat tanya seperti ini. According to the passage, which of the following is not true of X? Dan lain sebagainya. Pokoknya yang ada kata not atau except. Terus gimana dong cara menjawabnya? Yang pertama, pilih keyword atau kata kunci pada soal. Setelah itu, baca cepat teksnya untuk mencari kata kunci yang tadi. Setelah ketemu, baca kalimat yang mengandung kata kunci. Kemudian, cari jawaban yang benar yang sesuai dengan teks. Setelah itu, eliminasi jawaban yang benar dan pilih jawaban yang salah. Tipe soal yang ketiga adalah inference. Kalau di bahasa Indonesia, artinya kesimpulan. Tipe soal ini kayak nggak ada akhlaknya nih, karena dia ngetes kita apakah kita beneran paham sama teksnya atau tidak. Ciri-ciri soal ini biasanya menggunakan kalimat tanya, which of the following can be inferred about X? Dan sebagainya. Cara untuk menjawab pertanyaan ini, pertama, pilih keyword atau kata kunci pada soal. Lalu baca cepat teksnya untuk mencari kata kunci yang tadi. Setelah ketemu, baca kalimat yang mengandung kata kunci. Kemudian, buat kesimpulan dari kalimat tersebut. Setelah itu, cari jawaban yang sesuai dengan kesimpulan. Tipe soal yang keempat, yaitu tipe soal vocabulary atau kosakata. Tipe soal ini biasanya menanyakan arti atau sinonim dari kata yang ditanyakan. Contoh pertanyaannya misalkan, the word X in the passage is closest in meaning to, dan sebagainya. Kosakata yang ditanyakan pasti akan dicetak tebal untuk memudahkan peserta tes. Misalnya nih kita tidak tahu arti dari kosakata itu. Cobalah untuk memahami konteks kalimat yang mengandung kata yang ditanyakan tersebut. Pertama, cari kata yang ditanyakan di dalam teks. Kedua, baca kalimat yang mengandung kata tersebut dengan teliti. Yang ketiga, cari petunjuk dalam kalimat untuk membantu kita mencari tahu apa arti kata tersebut. Yang terakhir, pilih jawaban yang sesuai dengan konteks kata yang ditanyakan. Terakhir, tipe soal yang kelima adalah reference, yang artinya referensi atau acuan. Tipe soal ini biasanya menanyakan hubungan antara pronoun dengan kata atau frasa yang nantinya akan menjadi jawaban. Bingung? Jadi begini, tipe soal ini biasanya pertanyaannya the word X in the passage refers to, dan sebagainya. Dan kata yang ditanyakan pasti dicetak tebal. Jawabannya nanti akan kamu temukan di teks dan biasanya terletak sebelum pronoun itu. Cara menjawabnya mudah. Temukan pronoun dalam bacaan, lihat kata benda yang ada sebelum pronoun.
Coba untuk mengganti pronoun dengan setiap kata benda yang kemungkinan adalah jawabannya. Jika terasa aneh, maka jawaban itu dibuang. Jika sesuai, maka itulah jawabannya. Yang terakhir, eliminasi jawaban yang salah dan pilih jawaban yang terbaik. Okay, that's all for today. If you have any question, please drop it on the comment section below. Have a good day everyone, stay safe, stay healthy and happy. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. A few moments later.